Mencintai tanpa syarat. Saat hati terluka, ketika dunia tampak kejam dan tak adil, ada pelajaran yang lebih besar dari sekadar sakit dan kehilangan. Mencintai kembali tanpa syarat. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh cinta belajar untuk percaya dan membuka hatinya lagi, meskipun tak mudah. Halo, para penonton setia Janda Elit. Kembali lagi bersama saya di sini, di channel yang penuh dengan kisah inspiratif dan penuh emosi. Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah perjalanan hati yang penuh liku, tentang bagaimana seorang janda yang sudah terluka, mencoba untuk mencintai kembali tanpa syarat. Ini adalah cerita tentang Sari, yang akan mengajarkan kita betapa kuatnya hati manusia. Yuk, simak kisahnya. Kehilangan yang menyakitkan. Sari selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati itu sederhana. Sebelum Bimo, suaminya, meninggal, mereka memiliki segala yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Setiap pagi, Bimo akan mengecup keningnya dengan lembut, dan mereka akan menghabiskan waktu bersama di teras rumah mereka yang sederhana. Tidak ada yang mewah, hanya tawa dan percakapan ringan yang membuat hati mereka merasa penuh. Mereka berdua membangun kehidupan yang tenang, saling menguatkan, dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Namun, semua itu berubah dalam sekejap. Suatu malam, Bimo pulang terlambat dari pekerjaan, dan ketika Sari menerima telepon yang mengabarkan bahwa Bimo mengalami kecelakaan, seluruh dunia seakan runtuh. Detik-detik setelah itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dengan langkah kaki yang gemetar, Sari berlari ke rumah sakit, hanya untuk menemukan bahwa suaminya sudah tiada. Rasa sakit yang tak tertahankan menghujam dadanya. Setiap sudut rumah kini terasa kosong. Tempat tidur yang dulu penuh dengan canda tawa mereka, kini menjadi tempat yang menyiksa dengan sepi. Sari menatap foto Bimo di meja samping tempat tidur, dan rasanya seolah hatinya dipenuhi oleh ribuan jarum. Bimo, pria yang pernah menjadi segalanya baginya, kini hanyalah kenangan. Sari tak pernah membayangkan akan kehilangan orang yang sangat dicintainya dengan cara yang begitu kejam. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Sari hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu bergerak. Saat terbangun dari tidur yang panjang, ia merasa dunia ini seperti tempat yang asing. Kehilangan itu bukan hanya tentang Bimo, tapi juga tentang masa depan yang hancur. Semua impian mereka tentang anak-anak, rumah yang lebih besar, dan perjalanan bersama yang tak terhitung jumlahnya, kini hanyalah harapan yang tak tercapai. Pernah, di tengah malam yang sunyi, Sari berjalan keluar rumah, mencoba merasakan angin malam, berharap bisa merasa lebih baik. Tetapi angin malam itu hanya membawa kesepian yang lebih dalam. Dalam keheningan malam itu, ia menyadari betapa besar peran Bimo dalam hidupnya. Sari merasakan bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang suami, tetapi juga seorang sahabat, pendukung, dan belahan jiwa. Semua yang dia miliki sekarang hanyalah kenangan, yang perlahan-lahan mulai memudar bersama waktu. Namun, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kehilangan itu, perasaan bersalah yang menyertainya. Sari seringkali terjebak dalam pikiran bahwa mungkin, jika ia bisa melakukan sesuatu yang berbeda, berbicara lebih lembut, memberi lebih banyak perhatian, atau sekadar lebih memahami Bimo, mungkin dia bisa mencegah kecelakaan itu. Rasa bersalah itu semakin membebani hatinya, membuatnya merasa bahwa ia tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan lagi. Begitulah hari-hari Sari berlalu, penuh dengan air mata yang jatuh dalam kesendirian, dan doa-doa yang terucap dalam keputusasaan. Dunia terasa begitu tidak adil baginya. Membangun kembali kehidupan. Tahun-tahun setelah kehilangan Bimo, Sari mencoba melanjutkan hidup, meski langkahnya terasa berat. Dunia luar tidak berhenti, tetapi bagi Sari, semuanya terasa terhenti di titik kehilangan itu. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kosong, melangkah ke kehidupan yang tampak monoton dan hampa. Ia berusaha untuk tersenyum di depan teman-temannya. Namun senyum itu terasa palsu, seolah ada kekosongan yang tidak bisa ditutupi. Sari memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya sebagai seorang desainer grafis. Pekerjaan itu memberinya rutinitas dan membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Namun, di balik tumpukan file dan layar komputer, hatinya tetap sepi. Kadang, saat pulang ke rumah, ia merasa cemas melihat foto Bimo yang masih ada di meja samping tempat tidur mereka.
Ada perasaan bersalah yang menghantui. Apakah aku sudah cukup bahagia tanpa dia? Apakah aku akan bisa mencintai lagi? Sari berusaha untuk menemukan kedamaian, meskipun hatinya tak pernah sepenuhnya bisa berdamai dengan kenyataan. Ia tahu bahwa ia harus melangkah maju, tetapi setiap langkah yang diambil terasa seperti melawan arus. Terkadang, saat malam tiba, rasa sepi datang begitu mendalam. Di tengah kesendirian itu, Sari merindukan bukan hanya Bimo, tetapi juga dirinya yang dulu, wanita yang penuh dengan mimpi dan harapan. Kini, semuanya tampak gelap dan kabur. Namun, suatu hari, dalam sebuah acara komunitas seni, Sari bertemu dengan Arif, seorang pria yang karismatik dan penuh semangat. Arif bukanlah tipe pria yang biasanya menarik perhatian Sari, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arif. Meskipun ia mencoba untuk menjaga jarak, ada perasaan yang tak bisa disangkal dalam hati Sari. Arif tampaknya selalu tahu bagaimana cara untuk membuatnya tersenyum, meskipun ia sendiri belum siap untuk membuka hatinya. Di antara percakapan mereka yang sederhana, Sari merasa sesuatu yang hangat mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak Bimo pergi. Namun, rasa takut itu segera datang kembali. Sari menahan perasaan itu, merasa bahwa mencintai lagi adalah sebuah kesalahan. Aku tidak bisa, aku tidak siap, pikirnya. Tetapi, Arif tidak menyerah. Ia tidak memaksa, tetapi perlahan-lahan memberikan ruang bagi Sari untuk merasa nyaman. Ia mengerti bahwa setiap orang punya waktu untuk sembuh. Sari mulai menyadari bahwa mungkin, justru melalui Arif, ia bisa belajar untuk mencintai lagi, bukan sebagai pengganti Bimo, tetapi sebagai kesempatan baru untuk membuka hatinya, meskipun itu terasa sangat menakutkan. Namun, di balik perasaan itu, Sari juga mulai melihat bahwa cinta tidak selalu tentang melupakan seseorang yang sudah pergi. Cinta itu tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan bahagia lagi, meskipun perasaan itu datang perlahan. Cinta yang dihadang rasa takut. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Sari dan Arif semakin nyata, meskipun Sari terus berusaha menahan perasaannya. Arif adalah pria yang sabar, selalu hadir dengan senyum yang menenangkan, dan memiliki cara yang unik untuk membuat Sari merasa dihargai. Namun, meskipun hatinya merasakan sesuatu yang indah, Sari tidak bisa begitu saja melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu. Sari merasa cemas, hati yang sudah lama terluka tak mudah terbuka begitu saja. Setiap kali Arif mencoba lebih dekat, Sari selalu mundur. Ia takut, merasa bahwa membuka hatinya berarti siap terluka lagi. Jika aku memberi ruang untuknya, bagaimana jika aku harus merasakan kehilangan lagi? Pikirnya dalam hati. Tak hanya itu, rasa bersalah juga terus menghantuinya. Ia merasa seperti mengkhianati Bimo, meskipun secara sadar ia tahu bahwa Bimo sudah tiada. Namun, mengingat Bimo, suaminya yang pernah sangat ia cintai, membuatnya merasa bersalah untuk merasakan perasaan baru. Suatu malam, saat keduanya berjalan di taman yang sepi, Arif melihat kecemasan di mata Sari. "Sari," katanya lembut, "aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang belum siap kamu lakukan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, tanpa syarat." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Sari. Kata-kata Arif menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Sebuah perasaan haru menyelimuti dirinya. Di sisi lain, ia merasa ada bagian dari dirinya yang ingin sekali menerima Arif, tetapi rasa takut itu begitu besar, seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi hatinya. Arif, dengan penuh pengertian, tidak melanjutkan percakapan lebih jauh. Ia hanya menatap Sari dengan lembut, memberi ruang bagi Sari untuk meresapi perasaannya. "Aku tidak ingin kamu merasa terburu-buru, Sari. Aku tahu, mencintai itu bukan hal yang mudah setelah kehilangan, tetapi cintaku padamu tidak akan pernah menghakimi atau memaksamu untuk menjadi orang lain. Aku hanya ingin kamu bahagia," ujarnya, suara penuh kesabaran. Sari menatap Arif dalam diam, dan dalam keheningan itu, ia merasa sebuah beban perlahan terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta bukanlah tentang menggantikan seseorang yang telah pergi, tetapi tentang membuka diri untuk perasaan baru, meskipun itu datang dengan ketakutan dan keraguan. Perasaan itu tidak akan pernah bisa memaksa, tetapi ia bisa memilih untuk memberikan sedikit ruang bagi kebahagiaan, tanpa merasa bersalah. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Sari akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, Arif.
Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin belajar untuk membuka hatiku, sedikit demi sedikit. Itulah langkah pertama Sari, untuk mengatasi rasa takut yang selama ini menghalanginya, dan memberikan kesempatan untuk cinta yang baru, meskipun perjalanan itu penuh ketidakpastian. Menghadapi ketakutan dan menerima cinta. Setelah malam itu, kehidupan Sari dan Arif memasuki fase yang penuh ketegangan dan harapan. Sari mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, meskipun ketakutan itu masih terus mengintai. Setiap kali Arif mendekat, Sari merasa ada perasaan hangat yang tumbuh. Namun di saat yang sama, ada rasa cemas yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana jika aku terluka lagi? Pikirnya dalam hati. Meski begitu, ia tahu bahwa ia harus menghadapi rasa takutnya untuk bisa maju. Arif, dengan sabarnya, tidak pernah memaksa. Ia tahu bahwa Sari membutuhkan waktu. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, Arif selalu menunjukkan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia tak pernah menuntut Sari untuk berubah atau untuk membuka diri lebih cepat. Sebaliknya, ia memberi ruang bagi Sari untuk berkembang sesuai dengan ritmenya sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di kafe favorit Sari, Arif berkata dengan lembut, "Sari, aku tahu bahwa mencintai bukanlah hal yang mudah setelah apa yang kamu lalui. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah terburu-buru. Aku di sini karena aku percaya pada kita." Kata-kata Arif itu membuat hati Sari bergetar. Sebuah kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sejak Bimo meninggal mulai mengisi relung hatinya. Tetapi, di saat yang sama, rasa bersalah itu kembali datang. Ia merasa tidak adil terhadap Bimo jika ia menerima perasaan ini dengan mudah. Apakah aku sudah siap untuk melepaskan kenangan tentang Bimo dan membuka hatiku untuk seseorang yang baru? Pikirnya, mengusik ketenangan yang perlahan mulai terbentuk. Di tengah kebingungannya, Sari akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Malam itu, mereka berjalan di sepanjang jalan setapak yang diterangi lampu-lampu taman. Dengan suara yang sedikit gemetar, Sari berkata, "Arif, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Aku masih merasa sangat takut. Dan terkadang aku merasa seperti aku mengkhianati kenangan tentang Bimo. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang baik dalam dirimu. Aku ingin belajar untuk mencintai lagi, meskipun itu terasa sulit." Arif menatapnya dengan penuh pengertian. "Sari, aku tidak pernah meminta kamu untuk melupakan Bimo atau apa yang telah kamu lalui. Semua itu adalah bagian dari dirimu. Yang aku inginkan hanya satu, untuk kita berjalan bersama, dengan segala ketakutan dan keraguan yang ada." Air mata mulai menggenang di mata Sari. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan Bimo, ia merasa ada harapan baru yang bersinar di dalam dirinya. Sari menyadari bahwa mencintai lagi tidak berarti ia harus melupakan masa lalunya, tetapi justru belajar untuk menerima bahwa hidup harus terus berjalan. Cinta itu bukan tentang menggantikan sesuatu yang hilang, tetapi tentang memberi ruang untuk cinta baru yang bisa datang dengan cara yang berbeda. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Sari merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. Cinta yang baru bukanlah pengganti, tetapi kesempatan untuk membuka lembaran baru, sesuatu yang layak untuk dicoba, meskipun perjalanan itu penuh ketakutan. Mencintai tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Mencintai Arif bukanlah hal yang mudah, tetapi ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang tanpa beban. Ia merasa bahwa mencintai tanpa syarat bukan berarti melepaskan kenangan tentang Bimo, tetapi menerima bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang telah pergi. Cinta itu berkembang perlahan, seiring dengan perasaan yang tumbuh dari rasa saling pengertian dan ketulusan. Pada suatu sore yang cerah, Sari dan Arif duduk di sebuah taman yang asri, tempat mereka sering berbicara tentang impian-impian mereka. Angin sepa-sepa menyentuh wajah mereka, membawa kedamaian yang jarang Sari rasakan sebelumnya. Arif, yang duduk di sampingnya, meraih tangan Sari dan berkata dengan lembut, "Aku tahu perjalananmu tidak mudah, Sari. Aku tahu ada banyak hal yang masih mengusik hatimu. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini, bukan untuk menggantikan Bimo, tapi untuk menjadi bagian dari hidupmu, dengan segala kekurangan dan kelebihanku." Sari menatap Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Di balik kata-kata sederhana itu, ia merasakan ketulusan yang begitu dalam. Sebuah perasaan yang ia pikir tidak mungkin ada lagi setelah Bimo pergi. Dalam pelukan Arif,
Sari merasakan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga, seolah cinta itu kembali mengalir ke dalam dirinya, meskipun perlahan dan penuh dengan keraguan. "Arif," kata Sari dengan suara yang hampir berbisik, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan selalu kuat, tetapi aku tahu satu hal. Aku ingin mencoba, aku ingin belajar untuk mencintai tanpa syarat. Aku ingin belajar untuk membuka hati ini lagi, denganmu." Air mata yang jatuh dari mata Sari bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Ia merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama, karena akhirnya ia mampu menerima kenyataan bahwa ia berhak untuk bahagia lagi, meskipun kenangan tentang Bimo selalu ada di hatinya. Arif memeluknya lebih erat, seolah menguatkan keputusan Sari untuk mencintai kembali. "Aku akan selalu ada di sini, Sari, untuk membimbingmu, tanpa memaksa dan tanpa syarat. Kita akan berjalan bersama, melalui segala suka dan duka." Sari menatap langit senja yang indah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa percaya diri untuk melangkah maju. Mencintai tanpa syarat berarti menerima segala kekurangan, melangkah bersama dengan ketulusan, dan memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan kebahagiaan lagi. Dengan penuh keyakinan, Sari tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mencintai tanpa syarat bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah cerita baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Dan, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menjalaninya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Sari dalam mencari cinta sejati yang penuh tantangan dan harapan ini, para penonton setia, Janda Elit. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan meskipun dunia tampak tidak adil, kita tetap memiliki pilihan untuk mencintai kembali. Mencintai tanpa syarat, meskipun dengan segala ketakutan dan luka yang ada, adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Kita semua pasti pernah terluka, entah oleh cinta, kehidupan, atau kehilangan. Namun, seperti yang Sari pelajari, mencintai tidak berarti melupakan atau menggantikan apa yang sudah hilang, tetapi memberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan baru dengan hati yang terbuka. Cinta itu tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah ketulusan dan keberanian untuk terus mencintai meskipun kita tahu akan ada rintangan. Semoga kisah ini menginspirasi dan menyentuh hati kalian semua. Untuk setiap wanita yang sedang berjuang untuk mencintai diri sendiri dan orang lain, ingatlah bahwa kalian pantas merasakan kebahagiaan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan yang penuh kemungkinan. Percayalah, kebahagiaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Aku doakan kalian semua, para penonton, Janda Elit. Semoga diberi kekuatan untuk terus maju, diberkati dengan cinta yang tulus, dan menemukan kedamaian dalam hati kalian. Ingat, kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Teruslah mencintai diri sendiri, dan percayalah bahwa yang terbaik masih akan datang. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tetap jaga hati kalian. Jangan pernah berhenti berharap, karena cinta selalu memiliki cara yang indah untuk datang ke dalam hidup kita.